Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan Nur. Ya Rabbi waslim kulla muslim, ya Rabbi wakfi kulla mu'min, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi nakhtim bil mushaffa', ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Yang mulia, yang terhormat segenap tokoh-tokoh agama, para kiai, para alim ulama, para ustadz, para a'immah khususiyah Majlis Al-Khidmah, wa nakhusu bidzikri, khususnya kepada Khadimul Majlis Al-Khidmah Ponorogo Al-Ustadz Nugroho, dan kepada para kiai Istadi, Kiai Abdullah Zumar, dan juga para kiai diantaranya Kiai Suyitno dan Imam Mahdi, dan segenap para ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama mereka, tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah kami kepada mereka. Dan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, Bapak Kepala Desa dan para pejabat-pejabat pemerintah, aparatur pemerintah, Bapak TNI, Polri, dan semuanya. Teringat sabda Nabi Muhammad SAW, "Sinfani minan nas idza soluha soluhan nas." Ada dua golongan manusia, kalau dua golongan ini baik maka umat semuanya akan baik. Wa idza fasadan nas, tapi naudzubillah, kalau dua golongan ini tidak baik maka umat semuanya akan tidak baik, naudzubillah. Siapakah dua golongan tersebut? Kata Nabi, al-ulama wal umara, para ulama dan para tokoh masyarakat, para pejabat. Kalau duanya baik, umat baik. Kalau tidak baik, naudzubillah, umat akan tidak baik. Alhamdulillah, di majlis dan di malam yang mulia ini, tokoh agama, tokoh masyarakat kompak hadir di majlis yang mulia, bersolawat, berzikir, mengenang sejarah para orang yang mulia dan orang yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad. Kita doakan mudah-mudahan tokoh agama dan tokoh masyarakat kita semuanya diberi panjang umur, sehat walafiat, diberi kekuatan oleh Allah, sehingga bisa membina kita, masyarakat juga daerah, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala
atas segala limpahan anugerah hidayah, inayah, taufik, rahmat dan nikmat Allah, nikmatul Islam, nikmatul iman, dan tak lupa nikmat kita menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkah kita diringankan oleh Allah, hati kita diketuk oleh Allah untuk hadir di majlis yang mulia. Mudah-mudahan barokah kita hadir di majlis yang mulia. Insya Allah hidup kita mulia fi dunya wal akhirah. Mudah-mudahan yang hadir diberi panjang umur, sehat wal afiat. Yang punya hajat, hajatnya qabul dunia akhirat. Yang punya anak, anaknya soleh solehah. Yang laki-laki menjadi hamba yang solehin, yang perempuan menjadi hamba solehah. Dan insya Allah tidaklah kita wafat nantinya kecuali wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumaid, beliau mengatakan inna awliya'a lam yakunu awliya'a bimujarradi kathrati salatihim wa nasiyamihim. Wali Allah subhanahu wa ta'ala, para kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala tidak diangkat, tidak dipilih oleh Allah menjadi wali bukan hanya bermodal banyak sholat atau banyak puasa, bukan hanya bermodal banyak sholat sunnah atau puasa sunnah, tapi ada amalan-amalan yang mereka pegang yang bisa menjadi sebab cepat diangkat derajatnya menjadi wali Allah. Apakah amalan itu? Ada 3. Yang pertama, al-afwu an kulli muslimin. Para wali itu cepat diangkat derajatnya oleh Allah karena yang pertama, mereka mempunyai hati senang memaafkan bagi orang yang menzalimi mereka. Mereka punya hati yang sabar. Al-Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan as-sabru bimanzilatil iman karroksi minal jasad. Posisi sabar di dalam keimanan kepada Allah sama dengan posisi kepala di tubuh manusia. La imana liman la ra'salah wala la hayata liman la ra'salah wala imana liman la sadralah. Siapa bisa hidup meskipun tangan lengkap, kaki lengkap tapi nggak punya kepala? Nggak bisa hidup. Sama dengan iman. Nggak bisa iman kita dikatakan kuat kepada Allah kalau hidup di dunia tidak punya bekal kesabaran. Mudah-mudahan yang hadir mempunyai hati yang sabar. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan sabar itu ada 3. Yang pertama, as-sabru 'alal ibadah, sabar ketika menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Kita sholat 5 waktu butuh sabar. Kita puasa Ramadan butuh sabar. Kita menunaikan zakat butuh sabar. Bahkan kita berkumpul di malam yang mulia ini perkumpulan penuh dengan ibadah. Masya Allah, kita duduk di majlis ini mulai jam berapa hadirin? Jam 7. Sekarang sudah jam 10, sudah 3 jam. Masya Allah, 3 jam duduk ibadah kepada Allah. Meskipun saya hadir, ibu-ibu sudah ganti posisi duduk berapa kali itu. Sembujung si Romane. Tapi Masya Allah nggak ada yang kurang. Kata Abdullah bin Abbas, siapapun yang sabar di dalam ibadah kepada Allah, jangan khawatir, derajat kita nantinya akan diangkat di hari kiamat 300 derajat. Amin Allahumma. Ada sabar yang kedua, as-sabru 'alal ma'siyah, sabar di dalam menjauh dari maksiat. Kita tahu maksiat itu berbuah dosa. Semakin banyak dosa, semakin kotor hati kita. Semakin kotor hati kita, semakin jauh dari Allah. Kita tahu maksiat itu nggak boleh kita lakukan. Berkata bohong itu hukumnya haram.
Kita membuka aib tetangga, rasan-rasan itu hukumnya haram. Makanya yang bapak-bapak, yang laki-laki jangan seneng rasan-rasan. Nah ibu-ibu seneng rasan-rasan sampun bawaan lahir. Wonten ibu-ibu niku nek rasan-rasan sedina lorot tanggung. Nek sampun rasan-rasan sehatul afiat. Kita tahu dosa membuat kita jauh dari Allah. Kita tahan anggota badan kita supaya gak maksiat kepada Allah. Kata Abdullah bin Abbas, siapapun yang takut maksiat kepada Allah, maka nanti derajatnya di hari kiamat ditambah 300 menjadi 600 derajat. Amin Allahumma amin. Ada yang ketiga, as-sabru ala bala'illah, sabar di dalam menahan ujian atau musibah dari Allah. Kita hidup di dunia pasti mendapatkan musibah, tapi sesuai porsinya masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa, nggak mungkin Allah memaksa hambanya, memberi ujian kepada hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Nggak mungkin hadirin. Kata ulama, musibah ini ada dua. Ada musibah yang langsung dari Allah, ada musibah yang sengaja oleh Allah melewati perantara manusia. Kalau musibah yang langsung dari Allah banyak bencana alam, gempa bumi, banjir, tsunami, bahkan penyakit-penyakit ini semua, itu semuanya dari Allah. Mudah-mudahan yang hadir semuanya sehat. Amin. Yang punya penyakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Ada musibah yang kedua. Hampir setiap hari kita alami musibah yang kedua ini. Hakikatnya dari Allah, tapi melalui perantara manusia. Kita punya tetangga, tetangga kita membuka aib kita, rasan-rasan kita, musibah buat kita tuh hadirin. Kita punya tetangga iri kepada kita, musibah untuk kita. Kita punya tetangga marah padahal kita nggak pernah buat masalah, cari masalah terus, itu musibah untuk kita. Hidup di dunia. Ada satu santri ke rumah kiai. Kata santri, kiai kulon ini pada curhat. Kata kiai, curhat apa? Saya ini kiai punya tetangga yang sekarang jahat, gak enak semua tetangga saya. Yang kanan rasa-rasan pulau sakit sabar kiai. Yang depan rumah iri kepada saya doakan lebih sukses sudah. Yang sebelah kiri saya gak pernah mencari masalah, dia terus ganggu saya. Nah terus kata kiai, ditanya, lah terus maumu seperti apa? Saya mau pindah rumah saja kiai. Mungkin kiai ada pandangan tanah kosong, cocok bangun rumah, berapapun harga tanahnya saya beli dengan satu syarat, mahal nggak apa-apa, satu syarat tetangganya enak-enak, tidak sejahat tetangga saya yang sekarang. Kiai senyum, kata kiai, kalau kau ingin bangun rumah, saya punya pandangan tanah, tetangganya enak-enak. Di mana? Diajak itu santri oleh kiai, cek lokasi tanah, diajak ke kuburan. Kata kiai, bangun rumah di sini, insya Allah tonggolmu penak-penak nih, gak rasa-rasan, gak ngamuan nih. Insya Allah muridmu sepi. Kadang kita ini jauh dari tetangga masih dirasani hadirin. Hidup di dunia nggak bisa lepas dari omongan manusia. Makanya jangan sibuk mencari cinta manusia. Yang penting sampean gak ganggu tetangga, terserah mereka. Mau suka alhamdulillah, gak suka gak apa-apa. Yang penting Allah cinta kepada kita. Setuju? Lihat Nabi Muhammad kurang mulia apa? Kita punya Nabi hadirin, Nabi Muhammad istimewa. Hidupnya gak pernah maksiat kepada Allah, hidupnya ibadah kepada Allah, gak pernah punya dosa. Tapi Nabi Muhammad masih sholat sembahyang hatta tawarramat qadamah, sampai kaki Nabi Muhammad bengkak dari sangat banyak rakaat sholat Nabi. Istimewa hadirin, Nabi Muhammad gak punya dosa, masih sholat sampai kakinya bengkak. Saya pikir-pikir yang hadir lebih hebat. Nggih, dereng sholat bengkak di siang. Sing asam aurat kambuh nggih. Kolesterol nggih kambuh. Akhir gak sholat nggih, hebat nggih hadirin.
Niki Nabi Muhammad gak punya dosa, sholat sampai kakinya bengkak. Yang saat ini kuatah dosanya gak sholat. Nabi Muhammad kurang mulia apa? Gak pernah Nabi Muhammad berbuat dosa. Tapi lihat bagaimana ujian yang dialami oleh Nabi kita. Dilempar batu sampai berdarah pernah, diludahi wajahnya pernah, sholat di depan Ka'bah diletakkan kotoran unta di punggung Nabi pernah. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan. Nabi Muhammad tidak pernah membalas kebaikan keburukan orang lain dengan keburukan. Yang melempar Nabi, yang meludahi wajah Nabi, didoakan oleh Nabi Muhammad supaya mendapatkan hidayah dan beriman kepada Allah. Ini akhlak Nabi hadirin. Makanya kadang saya bingung, kadang orang ini dengan bangga mengatakan, Habib, saya Bib, kalau tetangga saya baik, saya bisa lebih baik. Tapi harus macam-macam. Nek jahat, apa jawabnya? Saya bisa lebih jahat. Wonten apa kata? Wonten apa kata? Hadir dia nih. Hadir. Gak tahu isim ya. Lo kadang dengan bangga, kalau orang lain baik sama saya bisa lebih baik. Tapi kalau jahat, saya bisa lebih jahat. Padahal ini bukan akhlak Nabi Muhammad. Nggak ada riwayat Nabi yang mengatakan Nabi Muhammad pemarah, kecuali kalau agama yang didesak Nabi Muhammad marah. Ini Nabi Muhammad akhlaknya sabar, memaafkan meskipun mereka belum minta maaf kepada Nabi. Akhlak ini dicontoh oleh para sahabat, dicontoh oleh para tabi'in, dicontoh oleh para turunan Nabi Muhammad, diantaranya Al-Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin ini putra daripada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ini putra daripada Siti Fatimah Zahra. Sayyidina Ali Zainal Abidin ini adalah cicit Nabi Muhammad. Pernah suatu hari Sayyidina Ali Zainal Abidin sholat di satu masjid. Imam Ali ini terkenal mempunyai julukan As-Sajjad, orang yang senang sholat, senang sujud. Bahkan diriwayatkan Imam Ali Zainal Abidin punya kebiasaan sholat sunnah minimal semalam 1000 rakaat. Masya Allah, semalam 1000 rakaat. Jadi ini kalau tanglet ini sing hadir sholat sunnah duha panjenengan pinten? Gak sholat 2 rakaat seminggu sekali. Makanya gak suki-suki hari ini. Kata ulama, lal faqro ma'ad duha, siapapun yang istiqomah sholat duha, insya Allah hidupnya tidak akan fakir miskin. Amin Allahumma. Ini saya Ali Zainal Abidin semalam 1000 rakaat. Ketika beliau sholat di satu masjid, di luar masjid ada seorang laki-laki membawa tas. Niat laki-laki ini membawa tas mau bayar utang. Kalau orang zaman dahulu hadirin lewat masjid pasti mampir ke masjid minimal sholat 2 rakaat, karena masjid itu rumahnya Allah. Ini laki-laki sebelum bayar utang masuk ke masjid, yang di dalam masjid ada Imam Ali Zainal Abidin sedang sholat. Laki-laki ini gak tahu kalau yang di dalam masjid itu adalah cicit Nabi. Akhirnya ini laki-laki masuk ke dalam masjid, sholat di depan Imam Ali Zainal Abidin. Dilepas tasnya, takbiratul ihram, sholat 2 rakaat, salam. Ini orang zaman dahulu gitu hadirin, lewat masjid mampir minimal sholat 2 rakaat. Sama kayak orang zaman sekarang, lewat masjid mampir ke toilet, kadang ambil wudu enggak hadirin, enggak tahu malu kepada Allah. Kalau kita mau ke toilet jangan cari masjid, cari pom bensin saja hadirin. Ini orang zaman dahulu mampir ke masjid, sholat 2 rakaat di depan Imam Ali Zainal Abidin. Laki-laki ini nggak tahu kalau di belakang adalah cicit Nabi Muhammad. Setelah sholat diambil tasnya, pergi mau bayar utang. Ketika mau bayar utang, dilihat isi tasnya, uang untuk bayar utang, dilihat di dalam tas nggak ada. Kata laki-laki ini, innalillah,
Semalam saya ingat uang saya taruh di tas ini, sekarang kok nggak ada. Oh, ini malingi yang sholat di masjid nih. Mungkin ketika saya ruku atau sujud, uang saya diambil dari belakang. Imam Ali dituduh maling nih. Kembali ke masjid, Imam Ali sedang sholat, ditunggu sampai salam. Ketika Imam Ali Zain Abidin salam, dipukul pundak beliau. Mas, kembalikan uang saya tahu kau pencurinya. Kalau kau nggak ngaku, saya lapor ke polisi. Kata Imam Ali, maaf, uang apa? Nggak usah pura-pura, cepat kembalikan, saya mau bayar utang. Kalau nggak bayar, kalau kau sampean nggak mau membalikan uang saya akan teriak kau maling, biar kau dipukul oleh masyarakat sampai mati. Imam Ali itu senyum mati. Uang yang saya curi berapa, kata beliau? 200 dinar. Anggap 200 dinar ini 200 juta, kembalikan. Kata Imam Ali, ya sudah, jangan kau teriak saya maling. Akhirnya orang ini tahu kalau saya punya aib maling. Uang yang saya curi dari sampean saya taruh di rumah, ikut rumah saya. Diajak ke rumah Imam Ali Zain Abidin, beliau ngambil uang 200 juta, diberikan kepada laki-laki ini dan meminta maaf. Ini Pak, uang yang saya curi saya kembalikan, saya minta maaf, saya nggak akan ulangi lagi. Kata orang itu, ya sudah, jangan kau mencuri lagi. Kalau tidak saya lapor polisi. Nih, ngapunten, dibayar utang. Selesai laki-laki dibayar utang, pulang ke rumah. Sampai di rumah ketemu dengan istri. Kata istri, "Loh Mas, dari mana?" Suaminya mengatakan, "Alhamdulillah, selesai bayar utang 200 juta, sudah lunas." Istrinya bingung, "Sudah bayar utang?" "Iya." "Pakai uang siapa?" "Pakai uang saya yang ada di tas." Kata istrinya, "Maaf Mas, uang yang 200 juta itu belum kau bawa, uangmu ketinggalan ada di kamar." Makanya saya bingung, kau bayar utang pakai uang siapa? Serius coba lihat di kamar. Dilihat di kamar, memang ada uangnya 200 juta, memang ketinggalan hadirin. Laki-laki itu bingung, mikir, yang saya tuduh di masjid manusia ngopo malah hekat. Ayo coba lihat jenengan, dituduh maling 1 juta ya, langsung pencemaran nama baik. 200 juta, senyum. Laki-laki ini merasa bersalah, uang yang ada di kamar diambil, diantar ke rumah Imam Ali Zain Abidin. Sampai depan rumah, penasaran, gak berani ketok pintu. Penasaran, ini rumah siapa? Saya tuduh maling. Gak marah, malah memberi uang. Ada orang lewat tanya, "Mas ngapunten, ini rumah siapa?" Kata yang tanya, "Kalau sampean Pak gak tahu siapa pemilik rumah ini, sama dengan sampean ada di Mekah tapi gak tahu di mana Ka'bah. Ini rumah orang terkenal, Imam Ali Zain Abidin, anak daripada Sayyidina Husain, cucu Sayyidina Ali dan Siti Fatimah Zahra, cicit Nabi Muhammad." Langsung gemeter. Salah tuduh maling, yang dituduh adalah cicit Nabi Muhammad. Harus minta maaf. Diketok pintu oleh laki-lakinya, "Assalamualaikum ya Imam." Lihat akhlak Imam Ali Zain Abidin. Imam Ali membuka pintu, beliau tersenyum mengatakan, "Lupa kok balik lagi ke rumah saya? Apa uang saya tadi kurang? Kalau saya ambil lagi." "Oh boten Imam, saya kesini mau minta maaf, salah tuduh maling, saya takut kualat dengan kakekmu Nabi Muhammad." Lihat akhlak beliau. Kata beliau, "Pak, akhlak saya akhlak Nabi Muhammad. Ketika sampean nuduh maling di masjid, ketika itu sudah saya maafkan sampean, gak ada masalah lagi." Senang mendapatkan maaf. Kemudian laki-laki itu mengatakan, "Alhamdulillah, terima kasih sudah saya dimaafkan. Ini uang 200 juta saya kembalikan, ini uangmu, maaf saya salah tuduh." Lihat akhlak Imam Ali. Kata beliau, "Pak, akhlak saya akhlak Nabi Muhammad. Saya alumni madrasah Nabi Muhammad. Saya diajarkan oleh ayah dan para kakek saya. Ketika memberikan hadiah atau sedekah, enggak mau saya ambil lagi. Uang 200 juta buat sampean bawa pulang." Salah tuduh maling, bonus 200 juta. Dan mereka wonten ta. Wonten tuduh maling. Kita mau tahu akhlak siapa? Akhlak Nabi Muhammad sabar, para sahabat sabar, para cucu Nabi Muhammad sabar.
para wali, mereka akhlaknya adalah Nabi Muhammad. Seperti seseorang yang kita hauli sekarang, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan semisalnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah mendapatkan peringkat Sultanul Aulia, rajanya wali. Pernah satu hari rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masuk maling hadirin. Ada pencuri masuk ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini maling nggak tahu kalau ini rumahnya Sultanul Aulia. Beliau sedang istirahat. Pencuri masuk ke dalam rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika mau mencuri, subhanallah, ada yang mengetok rumah pintu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum Syekh. Pencuri ini gagal mau maling, mau mencuri, akhirnya mau kabur, ada tamu nggak bisa. Akhirnya maling ini mencari tempat persembunyian, dapat tempat persembunyian di mana? Di ruang tamu rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sembunyi di bawah amben. Orang zaman dahulu ruang tamunya jarang pakai kursi, pakai amben. Terus amben nih, sembunyi di bawah amben. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika tidur, ada yang ngetok pintu, beliau bangun. Dibuka pintu, ternyata yang bertamu malam-malam ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dua orang wali Allah. Walinya mengatakan, Syekh, maaf saya bertamu malam-malam ke rumah panjenengan, saya bawa kabar. Barusan ada wali Allah, satu wali meninggal dunia. Engkau sebagai rajanya wali, tentukan siapa yang pantas menggantikan makom kewaliannya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau ngomong ini jangan di luar rumah, kita ngobrol di ruang tamu saja. Tamu dipersilahkan masuk ke dalam rumah, dipersilahkan duduk di ruang tamu, duduk di atas amben yang di bawah ada maling. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bagaimana ceritanya? Iya Syekh, ini barusan ada wali satu meninggal, makom kewaliannya kau tentukan siapa yang pantas menggantikan makom kewaliannya. Sekarang Syekh tentukan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani langsung lihat jam, ya Allah, jam 2 pagi ya. Coba sampai lihat di luar rumah, kalau ada orang yang belum tidur, panggil, saya jadikan wali Allah. Makanya jenengan kalau ingin jadi wali, bangun malam hari. Ma'uqidal waliyu illa bilail. Wali itu diangkat, dilantik. Kapan pelantikan wali Allah? Malam hari ketika sholat tahajud, munajat kepada Allah. Nggak ada riwayat wali Allah dilantik pagi hari. Pagi itu pelantikan wali kota hadirin. Nek malam niki wali Allah. Kadang orang zaman sekarang, ya Allah, ziarah sana bagus. Kalau tanya mau apa? Pengen jadi wali deh. Kadang sholat subuh jam 8. Kalau sholat subuh jam 8 ibu niati usolli fardhu subha. Bukan subha, gabungan sholat subuh dan sholat duha. Mau jadi wali daya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, coba lihat, kalau ada belum tidur panggil, saya akan jadikan dia wali sebagai ganti makom kewalian yang meninggal ini. Dilihat sudah tidur semua, Syekh, gak ada yang bangun. Bingung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, siapa yang belum tidur sekarang ya hadirin? Apa nggak bisa kita tunda sampai subuh? 2 jam lagi subuh nih. Kalau subuh banyak yang bangun, tinggal pilih wis. Kata dua tamu, jangan tunda kau sampai subuh, 2 jam mikir lama. Sekarang tentukan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bingung, siapa yang belum tidur? Mikir 10 menit, setelah itu terus ngomong, ada di sini satu orang, insya Allah belum tidur orang ini. Siapa saya tentukan? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terus ngetok amben. Kata beliau, maling isore amben metu. Kata maling, ya Allah, salah omah. Nyuri ke rumah wali ketahuan. Keluar niki maling, dinasehati oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau menasehati, ya Allah, maling niku nangis taubat kepada Allah. Wali niku hadirin para ulama, kalau nasehati nggak ada kecampuran hawa nafsu, langsung ikhlas dari hati. Kata ulama, ma kharaja minal janan dakhalal janan. Nasihat nek panjenengan sampaikan kepada saudara panjenengan ikhlas dari hati, sampainya masuk ke dalam hati. Tapi kalau kita nasihati orang ada kecampuran riya dan hawa nafsu, nggak akan masuk. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nasihati malingnya nangis taubat. Kata beliau, sholat 2 rakaat sholat taubat. Setelah maling niki sholat 2 rakaat sholat taubat,
Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada tamu, wahai tamuku, makom kewalian yang meninggal tadi, berikan kepada maling ini. Masya Allah, masuk maling, keluar dados wali. Makanya kalau usul dan panjenengan ini, nek panjenengan ingin instan cepat jadi wali Allah, monggo. Rumah kiai ini kuatah. Insya Allah masuk dengan maling, keluar bejut kafir. Mereka sabar. Makanya dalam kitab Maurisul Duror, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Akhlaknya para wali, para ulama, mereka sumbernya satu, yaitu mencontoh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang hadir insya Allah punya hati yang sabar. Amin ya Rabbal. Yang kedua, sifatnya wali yang menjadi sebab cepat diangkat derajatnya oleh Allah apa? Sakhawatu nufusihim, punya hati yang dermawan, suka membantu orang lain. Orang yang sudah senang bersedekah hadirin, insya Allah akan dicintai masyarakat. Jangan gadah tonggo, suka sedekah loman, pasti dicintai oleh masyarakat. Tiang sing loman itu dijamin panjang umur, sehat walafiat. Tapi nek muwedit dijamin awet muda. Kok bisa? Nggih, awet muda, belum 60 mati di sini. Nabi Muhammad mengatakan as-sakhiyyu qaribun minallah. Tiang sing loman iku celak kalian Allah, akan dicintai oleh Allah. Kalau sudah Allah cinta kepada tiang sing loman, qaribun minan nas, akan dicintai masyarakat. Jangan gak ada tombol loman, masya Allah. Ngelihat dari jauh tiang loman ini hati nih kok hadirin adem, gimana mungkin? Kadang terus ketika ngeliat orang loman, yang si loman dari jauh terus mengatakan kepada Allah, ya Allah, yang si loman ini mungkin panjang umur, sehat walafiat. Amin. Tapi jangan gak ada tombol si mudit ya Masya Allah. Kata Nabi, wal bakhil ba'idun min Allah. Yang si mudit ini akan dibenci oleh Allah. Kalau sudah Allah benci, ba'idun minan nas, akan dibenci masyarakat. Melihat orang yang pelit dari jauh bikin hati sumpok, kira mungkin. Kadang bukan cuma sumpok, terus kita ngomong, ya Allah, orang yang pelit kok gak mati-mati. Kira mungkin. Sunnatullah wa sunnatul Rasul. Makanya orang yang sedekah ini hadirin berpahala besar, karena sudah mengeluarkan dari hatinya sifat takut miskin, sudah hilang di hatinya. Hadirin, miskin enggak masalah, tapi kalau di hati ada takut miskin, masalah. Miskinnya enggak masalah. Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj diajak oleh malaikat Jibril melihat surga. Nabi Muhammad itu melihat surga, ternyata nanti penduduk surga banyak penduduknya para fakir miskin yang sabar atas kemiskinannya. Karena yang miskin ya. Selesai Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad itu sholat. Selesai sholat, Nabi Muhammad doa. Di antara doa Nabi, Allahumma hyini miskinan, ya Allah, hidupkan saya jadi orang miskin saja ya Allah. Wa abidni miskinan, sampai mati Allah wafatkan saya menjadi orang miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, sampai kiamat kumpulkan saya bersama kelompok golongan orang miskin. Ini doa Nabi, minta hidup miskin, mati miskin, kempal teng yaumul kiamah kali golongan fuqara wal masakin. Minta miskin doanya. Saya tanya yang hadir, pernah panjenengan doa minta miskin? Pernah? Ya Allah miskin, ya Allah. Pernah? Jangan coba-coba. Kulo yakin sekali doa minta miskin kabul. Dari itu mau miskin di sini. Maknanya miskin gak masalah. Tapi kalau di hati ada khauful fakri, sifat takut miskin, masalah. Kenapa? Sifat takut miskin ini yang mencegah kita supaya gak bersedekah.
Orang yang mampu bersedekah, nggak mau bersedekah, berarti dia cinta uang, cinta harta. Harta itu adalah dunia. Nabi Muhammad sudah mewanti-wanti, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia, kata Nabi, hati-hati niku pangkal dari segala kemaksiatan kepada Allah. Tapi kalau saya perhatikan malam ini, insya Allah yang hadir tidak ada yang wajahnya takut miskin. Amin Allahumma. Insya Allah yang hadir ini punya hati sing roman, senang sedekah. Amin Allahumma. Tapi kata ulama, nek panjenengan ingin ngertos, ingin tahu punya hati yang takut miskin atau tidak, caranya gampang hati. Jangan apa gampang. Kalau yang laki-laki ini biasanya pas Jumatan. Ibu-ibu ini biasanya biasanya pas tahlilan yasinan. Biasa pas Jumatan kita di masjid ada kotak amal. Berarti kotak amal. Nah, ketika kotak amal jalan di hadapan panjenengan, dan kantongnya panjenengan ada uang 2.000, juga ada uang 20.000, juga ada uang 50.000. Yang saya tanya, yang masuk kotak amal uang yang mana? Uang yang mana? Watim larat. Nah, kok bisa berenggih nih? Orang yang sedekah ini seperti nabung di bank akhirat, uangnya nggak hilang. Nabi Muhammad yang menjamin, mana kosomalut bin sadaqatin, harta yang kita keluarkan dengan sedekah nggak berkurang itu harta. Bal yazdad, dijamin bertambah, diulang 3 kali bertambahnya oleh Nabi. Kadang zaman saat ini Masya Allah, bawa uang ratusan juta ke bank dunia, nggak pakai ragu, nggak pakai mikir 2 kali ya. Jadi bawa uang ratusan juta, kata karyawan bank, Pak mau nabung 100 juta baru bank dunia. Bisa jadi uangnya dibawa kabur pihak bank, bisa, atau banknya kebakaran, uangnya hangus, bisa. Tapi kenapa nggak takut nabung sebanyak-banyaknya di dunia? Tapi kalau untuk sedekah nabung di bank akhirat, kok istiqomah rongewu? Kita ini mati nggak bawa harta. Saya tanya ke mereka, ada tak kain kafan orang kandungnya untuk? Hah? Ada mereka kain kafan mobil anyar. Orang kandungnya bisa diisi uang ratusan ribu, kunci rumah nggak ada itu. Mau kain kafan model lama 2023 bulan Agustus sama polos, nggak berkantong. Maknanya kita masuk kuburan nggak bawa uang, kita masuk kuburan bawa amal. Di antara amal yang menyelamatkan kita di kubur adalah sodaqotun. Makanya orang sedekah itu hebat. Nopo hebat? Berhasil melawan 70 setan yang menggantung di hatinya. Makanya kadang wonten tiyang niku gak sedikit bahkan banyak puluh, Beb. Kalau sholat ratusan rakaat kuat, Beb. Zikir la ilaha illallah geleng-geleng niku ribuan kali kuat. Tapi nopo nek sedekah niku abot. Nggih nggih. Pantas. Kenapa? Orang yang berhasil sedekah berhasil membunuh 70 setan yang menggantung di hatinya. Makanya ada satu cerita, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sing ngarang Maulid Habsyi Situdron. Pernah beliau pengajian kados wonten iki hadirin membahas tema masalah sedekah. Habib ini mengatakan, hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang yang berhasil sedekah, kata Nabi Muhammad, berhasil melawan atau berhasil mengalahkan 70 setan yang menggantung di hatinya. Ada satu jamaahnya laki-laki mengangkat tangan bertanya, Habib, ulo bari tanglet Habib. Tanya apa? Saya mau tanya, apa betul itu sabda Nabi, dengan satu sedekah 70 setan kau mati? Betul? Betul, ini hadisnya. Yang tanya niku bahagia. Yang tanya niku senang, alhamdulillah, Beb. Loh, kenapa senang? Saya ini dari sudah lama, sejak lama muangkel be setan, Beb. Cari cara matiin setan gak nemu. Nah, ini baru dapat caranya, dengan satu sedekah berhasil 70 setan mati. Nah, terus apa? Izin, saya mau pulang 15 menit,
saya mau bunuh 70 setan, mau sedekah. Kata Habib Ali Habsyi, silahkan 15 menit saya tunggu di sini. Silahkan kau bunuh 70 setan dengan sedekah. Semangat nih keluar dari majlis, pulang ke rumah. Subhanallah, ini laki-laki punya istri yang gak soleh. Diambil tas karung, diisi sembako untuk sedekah. Ketika pol niku karung dengan sembako, diangkat niku untuk sedekah. Mau keluar rumah ketemu bojone, istrinya gak soleh. Kata istrinya, mas nih mau kemana? Kata suaminya, saya mau sedekah ini semua. Orang yang berhasil sedekah berhasil membunuh 70 setan. Istrinya gak soleha. Kata istrinya, maaf mas, saya gak setuju kau sedekah, gagalkan sedekahmu. Saya takut mas, kalau nanti kau sedekah ini nanti kita kelaparan, jatuh miskin gimana? Nah lihat hadirin, istri yang gak soleha menghantui suaminya yang mau sedekah dengan kelaparan dan takut miskin. Ini contoh setan berwujud nih hadirin. Kata suami masih maksa, enggak, saya mau sedekah. Kata istri, jangan sedekah, sedekah awas. Kata suami, enggak, saya tak mau sedekah. Akhirnya tukaran suami istri. Yang suami maksa sedekah, yang istri jangan sedekah. Istrinya marah, mengambil pisau, karung yang isi sembako untuk sedekah disobek oleh istri. Akhirnya tumpah semua dan suami gagal bersedekah. Suaminya ngamuk, kata suami, sudah, saya gagal sedekah karena kau yang menghalanginya, kau perempuan yang gak soleha. Marah suami gagal sedekah, kembali ke majlis Habib Ali Habsyi. Sampai di majlis ditanya oleh Habib, ya nopo, berhasil sedekah membunuh 70 setan? Kata laki-laki dengan marah, Beb, 70 setan sekali tebas kau, tapi saya gagal sedekah. Lah kok bisa? Enggak Beb, sekali tebas minggu 70 setan mati. Lah kok terakhir Beb, ono emboke setan. Ono emboke, akhirnya gagal Beb sedekah karena emboke. Tapi insya Allah sehat niki sedaya soleha. Amin Allahumma. Sifat mereka dihadirin dermawan. Ini bahaya mbok setan itu susu dalam selimut ya. Mudah-mudahan yang hadir insya Allah dados yang seloman. Amin ya rabbal. Wis enggak usah lama-lama. Yang ketiga warahmah bikulli muslimin. Sifatnya para ulama, para wali diangkat derajatnya menjadi wali karena mempunyai sifat rahmat kepada setiap orang yang beriman kepada Allah. Mau yang ahli ibadah mereka sayang, bahkan yang ahli maksiat masih mereka sayang kepada hambanya Allah. Meskipun jauh dari Allah, diantar menjadi dekat kembali kepada Allah. Ini 3 sifat mereka. Bukan hanya bermodal banyak sholat, banyak puasa, tapi selain mereka banyak puasa, banyak sholat, 3 amalan mereka sehingga mereka diangkat cepat menjadi wali Allah. Mudah-mudahan yang hadir menjadi hamba yang sabar, yang hadir menjadi hamba yang suka bersedekah, mempunyai hati yang rahmat kepada umat Nabi Muhammad. Insya Allah yang hadir semuanya dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Hajat dunia akhirat. Insya Allah mendapatkan barokah para wali Allah, mendapatkan barokah daripada Sahibul Haul Mbah Rahwiyin. Insya Allah kumpul di dunia demi mereka dan untuk Nabi Muhammad. Insya Allah kita kumpul di akhirat bersama Nabi Muhammad, kumpul di surga bersama Nabi Muhammad, kumpul di surga bersama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kumpul di surga bersama Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi, kumpul di surga bersama Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi, dan insya Allah kumpul di surga bersama para wali, dan kumpul di surga bersama Sahibul Haul Mbah Rahwiyin. Amin ya rabbal. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.